Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan untuk melaksanakan ibadah tarawih. Kita sudah ada di babak semifinal. Mudah-mudahan kita masuk nanti di finalnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi siapa saja yang bisa mempertahankan tarawih sampai akhir Ramadan, qala Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kayawma waladathu ummuh. Siapa saja yang bisa, yang dapat melaksanakan puasa tarawih sampai akhir, jaminan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Allah gugurkan seluruh dosa-dosanya, dan orang tersebut seperti bayi baru lahir. Bayi baru lahir tidak ada dosanya. Kalau bayi baru lahir dilihatnya saja enak, wajahnya ceria, putih, bersih. Tapi sebaliknya, orang yang banyak dosa sebaliknya, bayi yang masih putih kapan aja diciumnya enak. Bangun tidur, dia bangun tidur dicium enak. Apalagi baru mandi, baru dimandiin, dipakein bedah, dipakein baju, diciumnya enak. Bayi. Tapi kalau emaknya bayi beda. Kenapa? Karena bapak sama emaknya sudah banyak dosa, tapi bayi dia tidak ada dosa, dipandangnya aja enak. Maka kita kayawma waladathu ummuh, seperti bayi baru lahir. Maka kalau kita laksanakan puasa kemudian tarawih ditambah dengan qiraatil Quran, insya Allah kita kayawma waladathu ummuh, sehingga nanti pada 1 Syawal kita melaksanakan lebaran minal aidi wal faizi wal maqbuli fi kulli amin wa antum. Dilihatnya enak, kita bertemu dengan saudara penuh senyum, kita ucapkan salam, assalamualaikum, enak, kita saling senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika as-sadaqah, senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Hadirin sekalian, kalau kita ingin dekat kepada Allah dan jauh dari maksiat, jauh dari dosa, apa yang semestinya harus kita lakukan? Di antaranya yang mesti kita lakukan bita'allum, dengan belajar. Bagaimana datang di majelis taklim? Hadirin, sungguh beruntung kalau tadi pembawa acara MC sudah menyatakan bahwa kita mesti bersyukur karena Allah sudah limpahkan berbagai rezeki, nikmat. Hadirin, ada nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita yang tak ternilai. Ada rezeki yang Allah berikan kepada kita yang sungguh-sungguh sangat tak ternilai. Apa? Kita bisa datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita sudah melaksanakan ibadah sholat isya, dan sekarang kita insya Allah nanti akan melaksanakan sholat tarawih. Itu adalah rezeki yang tak ternilai. Karena banyak di antara kita, mungkin saudara kita, mungkin istri kita, ada nggak yang istrinya nggak tarawih? Malu jawabnya. Ada nggak bu suaminya yang nggak tarawih? Banyak.
Ini adalah rezeki yang tak ternilai yang Allah berikan, yang nanti akan kita dapati hasil dari rezeki yang kita kais pada saat kita sakratul maut, pada saat nanti kita masuk di alam kubur, pada saat nanti kita dibangkit oleh Allah. Ini yang akan kita temui, yang akan menemani kita setelah kita nanti wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti akan mati. Yang kaya mati, yang miskin duluan. Biasanya yang miskin duluan. Berobatnya paling puskesmas, obat pusing hijau merah putih, pilek hijau merah putih, ya mules merah putih, itu juga emang. Nah, oleh karena itu semua pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat entah belakangan. Ya. Yang berilmu mati, yang bodoh mati, jamaah mati, ketua masjid mau jawab takut. Semua pasti mati. Pada saat kita mati, apa yang kita bawa, yang akan kita harapkan? Amalul soleh, amal soleh. Nah, di bulan Ramadan inilah Allah berikan peluang untuk kita mengais, mengumpulkan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di antara hasanah mujtami'ah, semua amal dilipat gandakan. Bayangkan, dilipat gandakan. Tadi kita sholat tarawih, ya. Kita sholat tarawih. Ini di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Coba. Kita tadi sholat tarawih itu seharga 70 kali lipat. Pernah sholat tarawih 70 kali? Buntutan. Ya. Sholat isya, tadi kita sholat isya itu sekali di mata Allah seakan-akan 70. Dan kita berjamaah, kan tadi kita berjamaah. Kalau di luar Ramadan kita sholat isya berjamaah 27, sudah selesai 27. Tapi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan lagi menjadi 70. 27 dikali 70 berapa? Ayo bisa tukang sihir, cepat hitungnya nih. Berapa? 27 dikali 70, 1890. Begitu besar, tak ternilai. Oleh karena itu jangan dibuang kesempatan di bulan Ramadan ini. Kalau kita tidak berjamaah sangat rugi, tidak ada lagi. Allah memberikan kesempatan di bulan Ramadan, peluang yang tak ternilai, jangan diabaikan. Jangan sampai setiap waktu tidak berjamaah. Karena satu kali kita sholat, kalau kita sendirian, ibu-ibu kan sudah ada di rumah sendirian ya. Nah, ibu-ibu di rumah berapa? 70 yang wajib, 70. Kalau ibu berjamaah di masjid dikali 70, 1890. Kalau dari subuh asar maghrib isya kita berjamaah di sini itu sebanyak 9.450 setiap hari. Bayangkan 9.450 kali kita sholat. Gak usah banyak-banyak lah. Sekarang di luar Ramadan 27. Pernah gak kita sholat isya 27 kali? Encok ya. Kadang-kadang begitu juga ya, macam-macam ya. Yang asam urat terangnya rematik lagi dari ceramah biasa di belakang saya bersenderan, kaki selonjoran ya, jempol senut-senut gitu. Nah, oleh karena itu jangan dibuang kesempatan. Bu, tadi kan buka puasa ya. Ibu nyiapin buka puasa untuk istri, nyiapin minum, nyiapin makan untuk istri, itu kan kewajiban, benar Bu? Satu gelas ibu menyiapkan untuk suami sama seperti ibu menyiapkan 70 gelas, seperti 10 gelas suami, 70 gelas suami. Banyak. Satu gelas aja 70 satimat Allah. Iya. Bagaimana kalau seandainya saya pengen dapat pahala banyak, saya siapin 4, kembung laki lu. Ya. Begitu besar, sangat besar. Dan sekali ibu menyiapkan makan untuk suami di mata Allah sama seperti ibu melaksanakan ibadah haji. Ibu menyiapkan 1 gelas minum sama seperti ibu melaksanakan ibadah umroh. Begitu besar. Makanya kalau ibu misalnya suami ingin makan, ingin minum, dia mencari sendiri, rugi.
apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai suami mengambil minum sendiri, mengambil makan sendiri. Siapkan. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin dicintai Allah, maka kita bita'allum dengan belajar. Bagaimana di majlis taklim seperti saat ini? Saat ini kita sudah isya, nanti kita tarawih. Sebelum kita tarawih ada tausiah. Ibu bapak duduk dengarkan tausiah. Khudur fi majlis ilmi khairun min salati alfi rakaatin. Begitu besar pahalanya. Duduk sebentar saja mendengarkan tausiah, belajar lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Bayangkan. Ini mungkin 15 menitan yang tausiah begini nih, itu lebih baik daripada ibu sholat 1000 rakaat. Bayangin, besar sekali. Kadang-kadang ada ceramah lagi dah, ceramah lagi dah. Yang enak karena habis isya langsung terawih. Ada yang gitu? Nah, yang bijak orangnya. Oleh karena itu, ya, apabila kita laksanakan semua kegiatan-kegiatan ini, insya Allah pahala kita akan berlipat. Maka apabila ada kegiatan Ramadan semacam begini, kemudian ada tausiah, akhlisu a'malakum fa inna Allah la yaqbalu illa ma khalashahu. Ikhlaslah kamu di dalam beramal. Kita sudah diarahkan untuk melaksanakan mendengarkan tausiah, ikhlas. Maka keikhlasan ini yang akan membawa kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila kita tidak ikhlas, nah inilah yang Ibnu Ruslan katakan, fakullu ma bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudun la tuqbalu. Amal ibadah yang tidak ada dengan ilmu maka mardud. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini Allah kasih hadiah, yaitu sholat tarawih. Tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan dibuang kesempatan yang Allah berikan untuk melaksanakan sholat tarawih ini, sehingga kita setiap malam melaksanakan sholat tarawih. Namun jangan sampai salah kita menilai. Hadirin sekalian, awwalu ma yuhasabul 'abdu fi yaumil qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama kali dihisab adalah sholat. Inna rajula la yansarifu, sesungguhnya nanti itu ada orang yang pahala puasanya dinilai oleh Allah hanya 1/10, ada yang 1/8, ada yang 1/7, 1/6, 1/5 sampai setengah. Maka Allah bertanya, unzuru li abdi min taqaw, ya malaikat, lihat hambaku, apakah ada sholat sunnahnya? Hadirin, kita begitu bergiro, kita begitu senang untuk melaksanakan tarawih, tapi ada yang jauh lebih besar, sholat sunnah. Apa? Pada saat nanti kita dihisab di yaumul qiyamah, diperiksa sholat fardu kita, sholat isya kita, sholat maghrib kita, sholat asar kita, sholat zuhur kita, sholat subuh kita diperiksa, dan sholat kita tidak sempurna. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan orang-orang soleh, kita manusia biasa. Sholat kita masih jauh sempurna. Coba cek, tadi ada nggak yang sholat yang khusyuk, yang benar sempurna? Ada nggak? Kagak ada. Kalau ibu-ibu baru Allahu Akbar, ya Allah, tinggal 13 hari lagi nih ya lebaran ya, baju belum, ini belum, itu belum, bapak-bapak Allahu Akbar, ya Allah, iya ya, istri udah bilang bangkit lagi lebaran, anak udah bilang ayah baju lebaran kapan. Ini menunjukkan sholat kita tidak khusyuk, tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu nanti Allah tanya, ya malaikat, adakah sholat sunnahnya? Dan sholat sunnah ini adalah sholat qabliyah dan ba'diyah. Sehingga nanti pada saat kita diperiksa oleh Allah tentang sholat kita belum sempurna, ditanya adakah qabliyah dan ba'diyahnya? Dan hanya qabliyah dan ba'diyah yang bisa menyempurnakan sholat fardu. Sholat lain tidak. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan sholat qabliyah dan ba'diyah dalam kondisi apapun, capek, sibuk, jangan tinggalkan, karena dia nanti akan menyempurnakan nilai pahala sholat fardu kita. Pada saat kita diperiksa kemudian sholat tidak sempurna, apa yang bisa kita andalkan kecuali qabliyah dan ba'diyah? Maka dari itu jangan pernah tinggalkan. Hadirin, banyak ulama mengatakan begitu pentingnya qabliyah dan ba'diyah
qobliyah dan ba'diyah, sampai seandainya kita datang ke masjid kemudian kita menjadi masbuk, kita terlambat. Taruhlah tadi kita terlambat sudah isya, kita sampai semari ya sudah dimulai sholat. Ini ulama mengatakan qobliyah, kalau qobliyah ini ya sunnah muakkadah. Ambil zuhur, seandainya tadi zuhur datang ke masjid terlambat, kemudian sudah dimulai sholat zuhur. Bagaimana? Begitu besarnya qobliyah zuhur, setelah zuhur boleh dikodok qobliyah zuhur. Subuh datang subuh ya, habis sahur ngantuk banget, di bangku duduk puls benar pulsan, dengar bangun azan, wudhu, kemudian sampai di masjid sudah mulai sholat subuh, nggak keburu qobliyah subuh. Bagaimana? Qobliyah subuh boleh dikodok. Begitu besarnya qobliyah salat fardu, yang mana sunnahnya yang sunnah muakkadah, bukan yang ghairu muakkadah, sunnah muakkadah. Namun kalau ketinggalan subuh, qobliyah subuhnya dikodok jangan di masjid, di rumah. Kenapa? Kalau di masjid habis sholat subuh mundur kok sholat qobliyah, ntar orang nanya itu sholat apaan? Kan habis subuh nggak ada sholat sunnah padahal qobliyah. Tapi kalau di rumah tidak ada fitnah, ngerinya ada fitnah tidak mengerti. Kalau kita mengerti fakul wa bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madrudatun la tuqbalu. Amal ibadah yang didasari dengan ilmu ya insya Allah diterima oleh Allah. Tetapi amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, tidak tahu bagaimana caranya, ini mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja kita tidak termasuk yang bisa menghindarkan dari perbuatan maksiat dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan semaksimal mungkin. Qiraatul Quran kita laksanakan, puasa kita jalankan, kemudian tarawih kita lakukan, dan kita jaga seluruh anggota tubuh kita yang bisa membatalkan puasa sehingga kita bisa menjauhkan perbuatan maksiat dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita termasuk hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga bareng. Amin. Mau Bu masuk surga bareng Bu? Mau Bu? Iya, ibu-ibu mau masuk surga bareng, saya doain meninggalnya juga bareng. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi